Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melaksanakan program padat karya tunai. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah melakukan upaya untuk melindungi UMKM karena tekanan ekonomi sebagai dampak COVID-19. Presiden Joko Widodo melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 siang Dikdaya TV. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melaksanakan program padat karya tunai. Program ini sebagai salah satu skenario untuk mempertahankan perekonomian dan pembangunan di pedesaan akibat pandemi virus corona. Kemudian kita ingin mempercepat padat karya tunai. Apa itu padat karya tunai? Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low teknologi, tidak membutuhkan teknologi, tapi padat karya di daerah desa, di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, program padat karya tunai juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa. Basuki mengatakan padat karya tunai merupakan upaya memberikan pekerjaan kepada masyarakat desa yang pelaksanaannya tidak menggunakan teknologi. Meskipun sedang diberlakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona, Basuki menyatakan padat karya tunai tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Untuk kegiatan padat karya ini, di Kementerian Pekerjaan Umum ada 10 triliun rupiah. Pertama untuk perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi, ya. Jadi di PT 3 GAI, jadi 10.000 lokasi dengan total anggaran 2,250 triliun. Masing-masing lokasi sebesar 225 juta. Untuk semua padat karya ini, mekanismenya pertama adalah merekrut pendamping. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran sebesar 10 triliun rupiah untuk pelaksanaan program padat karya tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19. Program padat karya tunai akan menyasar masyarakat yang tinggal di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian. Sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah di dalam rangka menyediakan anggaran untuk membantu mengatasi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari total anggaran tahun 2020 sebesar 120 triliun telah direalokasi dan direfocusing programnya sebesar 36,19 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, anggaran 10 triliun rupiah untuk program padat karya tunai berasal dari realokasi dan refocusing anggaran Kementerian PUPR sebesar 36,19 triliun rupiah dari total anggaran 2020 sebesar 120 triliun rupiah. Menurut Basuki, program padat karya tunai ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan anggaran pembangunan ke seluruh desa. Kegiatan padat karya dilakukan antara lain perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan anggaran 2,25 triliun rupiah, sehingga masing-masing lokasi mendapat 225 juta rupiah. 24,53 triliun ini berasal dari, seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja dan sejenisnya seperti seminar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah untuk membeli karet dari rakyat. Anggaran ini masuk dalam program percepatan padat karya tunai yang dicanangkan Kementerian PUPR. Total semua ada 10 triliun termasuk kita ingin membeli karet-karet rakyat yang sekarang sedang turun harganya untuk kita beli dan nanti campuran aspal karet. Kita akan sudah siapkan anggaran 100 miliar yang kita beli langsung ke koperasi-koperasi di kawasan penghasil karet seperti di Pontianak, Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembelian karet dari rakyat akan digunakan sebagai campuran pembuatan aspal. Basuki menjelaskan pembelian akan dilakukan secara langsung melalui beberapa koperasi petani di daerah penghasil karet. Selain karet, Basuki juga ingin membeli rosan dari para petani untuk digunakan sebagai alternatif campuran cat dalam membuat marka-marka jalan. 500 miliar. Pemeliharaan jalan itu marka-marka jalan, perapian rumput-rumput di sepanjang jalan, median, itu adalah swakelola bisa dikerjakan secara padat karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri mendata pekerja migran yang pulang dari Malaysia untuk diberdayakan dalam program padat karya tunai. Kita ingin memelihara rutin jembatan sepanjang 496 km sebesar 110 miliar dan juga pemeliharaan jalan sebesar 47.000 km. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, pemerintah menyiapkan beberapa program padat karya di daerah yang menjadi kantong pekerja migran seiring dengan pandemi COVID-19. Basuki berharap para ex-pekerja migran dapat bekerja dalam program padat karya yang disiapkan pemerintah setelah menjalani isolasi mandiri sepulang dari Malaysia. Basuki menambahkan Kementerian PUPR telah merelokasi anggaran sebesar 36,19 triliun rupiah untuk membantu mengatasi pandemi virus corona di Indonesia. Kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri yang PMI yang pulang dari Malaysia, kita identifikasi dari mana asalnya, kita siapkan program padat karya sehingga nanti mereka di desa setelah isolasi mandiri bisa bekerja di padat karya yang sudah. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. This is not even music. This is just noise. I can tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. Satu besar, mesaknya pun luhur jauh di awan-awan. Indonesia sejak dulu kala, mau bagus antena tekaku. Kita kembali lagi pemirsa, kasus pasien positif virus corona di Indonesia masih menunjukkan pertambahan dari hari ke hari. Hingga Rabu kemarin terdapat penambahan 297 kasus sehingga total pasien terjangkit COVID-19 di tanah air mencapai 5.136 pasien. Ulangi update data COVID-19 per tanggal 15 April pukul 12.00. Uji PCR yang sudah kita laksanakan adalah lebih dari 36.431 spesimen yang kita periksa dari 33.001 orang. Hasil positif reaktif akumulatif sampai dengan hari ini sebanyak 5.136 orang. Menurut juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, sampai dengan Rabu kemarin terdapat 446 orang yang dinyatakan sembuh setelah divonis terinfeksi virus corona atau bertambah 20 orang. Sedangkan pasien meninggal dunia juga bertambah 10 menjadi total 469 orang. Sementara daerah penambahan kasus per tanggal 15 April 2020 yang terbanyak yakni DKI Jakarta dengan 139 kasus,
Jawa Barat 29 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Kalimantan Selatan 12 kasus, dan Sulawesi Selatan 11 kasus. Dengan kasus positif corona yang semakin meningkat di Indonesia, terutama pasien meninggal dunia, Yuryanto meminta masyarakat tetap berada di rumah dan mematuhi aturan dari pemerintah, yakni hidup bersih dan tidak melakukan mudik. Dari data yang kita sajikan, bahwa penularan masih terjadi, penyebaran penyakit masih terjadi. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu untuk saling membantu, saling menjaga untuk memastikan tidak ada lagi penularan. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya cepat mendeteksi kasus positif virus corona atau COVID-19. Salah satunya akan menargetkan pemeriksaan sebanyak 10.000 spesimen per hari. Dalam rangka untuk mengejar target pemeriksaan laboratorium antigen berbasis pada real-time PCR, menurut juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, Kementerian Kesehatan siap mengaktifkan 72 dari 32 laboratorium untuk memenuhi target pemeriksaan 10.000 spesimen per hari. Yuryanto mengatakan laboratorium yang aktif melakukan pemeriksaan spesimen juga harus memiliki kapasitas biosafety level 2. Selain pengaktifan laboratorium, ketersediaan mesin alat regen, sumber daya manusia hingga lokasi laboratorium juga harus direncanakan dengan baik untuk mempersingkat waktu pengiriman spesimen. Dan ada 305 mesin yang bisa dikonversi untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 telah kita siapkan. Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh masyarakat tidak melakukan diskriminasi atau mengucilkan pasien yang telah dinyatakan sembuh dari virus corona. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, pasien yang sembuh dari corona telah melalui beberapa pengujian. Oleh karena itu, hargai dan bantu mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, melaksanakan isolasi secara kelompok di RT, di kelurahan. Jangan melakukan diskriminasi pasien COVID-19 yang sudah sembuh, yang telah kembali ke rumah. Tidak lagi boleh kita menolak jenazah COVID-19. Ahmad Yuryanto juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Yuryanto mengajak semua lini elemen masyarakat, baik dari daerah hingga pusat, bersama-sama memerangi penyebaran virus corona di Indonesia. Yuryanto berharap sikap gotong royong masyarakat di tanah air dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi penyebaran virus corona dengan cara yang baik. Sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur. Masyarakat Indonesia diimbau menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 dengan hati gembira. Dengan hati gembira dan tidak stres, maka imunitas tubuh akan terjaga sehingga terhindar dari penularan penyakit. Mari kita jadi teladan untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Himbauan ini disampaikan juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta Rabu kemarin. Selain tidak stres, Yuryanto juga mengingatkan masyarakat mengikuti beberapa instruksi pemerintah, yakin rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak fisik atau physical distancing, serta memakai masker saat berada di luar rumah. Menurut Yuryanto, masyarakat harus mencatat betul dan melaksanakan instruksi tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan pakai sabun. Tetap hadapi ini dengan hati yang gembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Hey
Kembali lagi pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan menyalurkan donasi masyarakat senilai lebih dari 200 miliar rupiah kepada warga yang terdampak virus corona. Bantuan ini juga akan digunakan untuk membantu tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di seluruh wilayah di dunia ini. Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat gotong royong yang saat ini sedang diuji, semangat tenggang rasa yang saat ini sedang diuji untuk menghadapi COVID-19 sudah kita tunjukkan. Juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, semangat kebersamaan masyarakat dalam membantu mengatasi pandemi virus corona sangat tinggi. Yuryanto juga menuturkan hingga saat ini sebanyak 22.000 orang secara sukarela sudah mendaftarkan diri sebagai relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah. Gugus tugas penanganan COVID-19 juga menargetkan produksi hingga 16.000 alat pelindung diri berstandar medis yang sangat diperlukan tim medis dalam penanganan pandemi corona di Indonesia. Sudah lebih dari 22.000 relawan yang secara sukarela telah mendaftarkan diri dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Terima kasih bahwa relawan ini telah menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama dalam satu sistem yang terintegrasi menanggulangi COVID-19 ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan 10 daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemberlakuan kebijakan sebagai upaya memutus rantai penularan virus corona dengan membatasi aktivitas warga di luar rumah. Saudara-saudara sekalian, upaya pemerintah dan upaya kita semua untuk memutus penularan dengan cara lebih tegas, dan lebih pasti untuk melaksanakan pembatasan aktivitas sosial. Menurut Yuryanto, 10 daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Yuryanto mengatakan pembatasan sosial berskala besar merupakan penguatan kebijakan sebelumnya yang sudah diterapkan, yaitu tetap tinggal di rumah, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Yuryanto menambahkan Presiden Jokowi juga telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional sehingga seluruh integrasi data yang dibangun pemerintah mulai dari daerah hingga pusat berada dalam satu sistem kendali data. Semuanya ditujukan dalam rangka membatasi aktivitas sosial yang ditujukan untuk melindungi semua yang rentan terhadap penularan ini, untuk memutuskan rantai penularan, untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut ada 2 faktor penyebab virus corona di masyarakat. Salah satu faktor penyebaran yakni masih terdapat sumber penularan COVID-19 tanpa gejala di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kembali lagi kami menghimbau, patuhi dan disiplinlah. Patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita ingatkan semua keluarga kita ingatkan orang-orang yang kita kenal dengan baik, agar rutin. Faktor lain menurut Yuryanto, masyarakat rentan dengan banyak yang tidak mematuhi aturan untuk tetap berada di rumah. Kemudian melanggar aturan menggunakan masker saat keluar rumah, serta tidak rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Terkait masker, Yuryanto mengingatkan masker kain dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi COVID-19, serta dapat dibuat sendiri atau dibuat usaha industri rumahan. Kemudian patuh dan disiplin pakai masker. Masker kain bisa dibuat sendiri, bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil, usaha rumah tangga. Ini menjadi peluang untuk kita semuanya.
Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah melakukan upaya untuk melindungi UMKM karena tekanan ekonomi sebagai dampak COVID-19. Perlindungan terhadap UMKM berbentuk dua skema, yakni mekanisme ekonomi dan bantuan sosial. Nah, kami secara umum ingin menyampaikan mitigasi terhadap dampak ekonomi terhadap UMKM itu lewat dua skema. Satu lewat mekanisme ekonomi, ya, terhadap UMKM yang masih bisa bertahan. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki, mekanisme ekonomi ditujukan bagi pelaku usaha yang masih dapat bertahan. Sedangkan mekanisme bantuan sosial untuk pengusaha yang terimbas, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, sehingga tidak bisa lagi berjualan. Teten juga mengatakan pemerintah ingin memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru khususnya ultra mikro dengan menggunakan seluruh penyaluran kredit melalui KUR yang diperluas melalui berbagai saluran lewat Badan Layanan Umum Pemerintah. Menghadapi dampak ekonomi yang dipicu COVID-19, Teten menyebut pemerintah berkomitmen untuk membantu keberlanjutan UMKM untuk terus berproduksi. Kredit, cicilan, dan bunganya ya selama 6 bulan untuk penerima KUR. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Lembar daun yang tersisa. Kembali lagi pemirsa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mendorong UMKM untuk dapat menjadi penopang perekonomian nasional di tengah darurat penanganan virus corona. Produk UMKM diminta terlibat penuh dalam belanja pemerintah maupun kegiatan sosial perusahaan badan usaha milik negara dan swasta. COVID-19, wabah COVID-19 ini memberikan dampak ke UMKM yang cukup dalam. Dan kita tahu UMKM itu 99% pelaku usaha ekonomi di Indonesia. Dan 98%-nya itu adalah level mikro yang karakter usahanya. Menurut Teten Mas Duki, bencana nasional non-alam seperti COVID-19 diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian negara dan menyebabkan jumlah masyarakat miskin bertambah sehingga kehadiran UMKM yang terus berproduksi menjadi penolong. Hingga saat ini, komposisi pelaku usaha di Indonesia sebanyak 99% diantaranya merupakan UMKM dan 98% di dalamnya masuk kategori mikro. Teten mengatakan kelompok usaha ini bakal diberikan stimulus dari pemerintah baik melalui mekanisme ekonomi maupun bantuan sosial. Bisa berjualan, salah satunya adalah yang memproduksi alat kesehatan. Ya, jadi ini yang kami ingin bantu mulai dari pembiayaan, pendampingan bagaimana mereka bisa memproduksi, lalu juga bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan. Ya, dan yang terakhir kita bantu pemasaran. Berita selanjutnya pemirsa, pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menilai seseorang tidak perlu memiliki semua gejala virus corona untuk dapat dinyatakan telah terinfeksi. Menurut Wiku, seseorang patut waspada diri apabila memiliki satu gejala corona. Memang Wiku menjelaskan gejala seseorang terjangkit virus corona yakni demam tinggi lalu batuk pilek, sakit tenggorokan hingga sesak napas. Wiku juga meminta orang yang memiliki salah satu gejala virus corona untuk tetap tenang sebab meskipun mengidap salah satu gejala COVID-19 belum tentu terjangkit virus corona. Wiku mengingatkan masyarakat tetap waspada atas penularan virus corona lantaran ada orang yang terjangkit namun hanya memiliki gejala yang ringan bahkan tidak ada. Kalau secara spesifik virus.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito memastikan kemampuan dan kapasitas Indonesia memproduksi alat pelindung diri dalam penanganan virus corona mencukupi. Walaupun dua macam, yang satu. Menurut Wiku Adi Sasmito, gugus tugas telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menentukan dan pemenuhan alat pelindung diri terstandar, diantaranya dengan WHO Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Wiku mengatakan khusus pakaian alat pelindung diri untuk dalam negeri selama ini tergantung dari impor dan jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, karena hanya digunakan sekali pakai. Wiku juga menyampaikan Indonesia memiliki inovasi bahan baku alternatif, yakni poliuretan dan polister, yang dapat digunakan berulang dengan proses pencucian secara benar. Itulah yang diukur oleh tes cepat tersebut. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan produksi alat pelindung diri nasional dapat mencapai 1,7 juta per bulan. Produksi alat pelindung diri saat ini didukung 31 perusahaan tekstil dan 2.900 industri garmen nasional. Namanya singkatannya disebut Wiku Adi Sasmito mengatakan aturan perizinan produksi alat pelindung diri telah direlaksasi dan disepakati Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Menurut Wiku, seluruh produksi dipastikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga seluruh tenaga medis dapat terlindungi demi keselamatan dan keamanan saat menangani pasien virus corona. Wiku juga mengajak masyarakat bersatu melawan virus corona serta bergotong royong untuk melindungi diri dan sesama dari COVID-19, salah satunya menerapkan instruksi menjaga jarak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. This is not even music. This is just noise. I can tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. Satu bangsa, mesaknya pun luhur jauh di awan-awan. Indonesia sejak dulu kala, wong bagus antena tekaku. Kembali lagi pemirsa, pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memaksimalkan upaya untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona melalui berbagai langkah. Salah satunya dengan kampanye gerakan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tangan kita ya, Prof. Tadi Selain cuci tangan memakai sabun, hal lain yang juga dianjurkan adalah menggunakan cairan pembunuh kuman dan virus seperti hand sanitizer. Namun cairan hand sanitizer bisa digunakan apabila tidak ada pilihan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengimbau masyarakat tidak berlebihan menggunakan hand sanitizer agar tidak menyebabkan iritasi kulit dan mengandung bahan yang mudah terbakar. hand sanitizer-nya. Presiden Joko Widodo melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu kemarin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Wakil Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Penandatanganan berita acara pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan keputusan Presiden Jokowi kepada Ahmad Riza Patria. Pelantikan Ahmad Riza Patria sebagai Wagub dihadiri undangan terbatas sekitar 20 orang termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 tetap ada kirap sederhana yang dilakukan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria bersama anggota Pas Pampres dari Istana Merdeka menuju Istana Negara dengan tetap menjaga jarak satu sama lain. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan menaati peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Wagub.
Riza Patria berharap seluruh program di Jakarta, khususnya dalam penanganan COVID-19, dapat lebih mudah dijalankan seusai dilantik sebagai Wakil Gubernur. Dan saya juga sudah ketemu, diundang Pak Gubernur, dijelaskan situasi dan kondisi terkait virus corona. Ahmad Riza Patria mengaku telah menerima penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19 di ibu kota. Riza Patria mengatakan akan menjalankan penanganan COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pembatasan sosial berskala besar yang berjalan saat ini. Riza Patria juga menegaskan sebagai Wakil Gubernur akan membantu Anies Baswedan untuk memimpin pemerintahan daerah, memantau, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, dan rekomendasi. Memantau, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, memberikan rekomendasi dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan undang-undang serta tugas-tugas yang diberikan Pak Gubernur. Presiden Joko Widodo meminta manajemen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor alat pelindung diri diatur secara baik dengan mengutamakan kebutuhan di dalam negeri. Pesan ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas terkait optimalisasi industri dalam negeri di Istana Merdeka Rabu kemarin. Kita tahu sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Menurut Presiden Jokowi, saat ini sudah ada 213 negara yang terkena pandemi global virus corona, sehingga berebut untuk mendapatkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Presiden meminta manajemen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan kebutuhan dalam negeri benar-benar dapat diatur dengan baik, apabila saat ini Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri alat pelindung diri dalam jumlah yang banyak. Presiden berharap produksi alat pelindung diri dari bahaya virus corona dapat diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. Yang berkaitan dengan industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator. Untuk itu saya minta beberapa hal. Yang pertama, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan kebutuhan di dalam negeri. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempersiapkan sejumlah upaya untuk mitigasi dampak pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dipercepat eksekusi program relaksasi, restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Sebagai langkah pertama, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat eksekusi program relaksasi, restrukturisasi kredit bagi usaha mikro kecil menengah yang mengalami kesulitan. Secara spesifik, Presiden meminta mekanisme bantuan untuk kredit UMKM berupa subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja dapat segera dilaksanakan. Presiden juga mengingatkan agar dalam masa pandemi virus corona, jajarannya mempersiapkan skema baru dalam pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan tenaga kerja. Saya minta semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya, dan sehingga kita nantinya bisa memutuskan. Yang kedua, mungkin dalam masa pandemi ini saya juga minta disiapkan sebuah skema baru dalam pembiayaan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Saya Indira Saraswati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa.